Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku di channel Kampus Ilmu Hikmah. Saya Deden dari Cirebon. Saya pernah mengamalkan surat Yusuf ayat 4 dibarengi puasa dan sholat 5 waktu dan kodam yang ketarik genderuwo. Yang jadi pertanyaan saya, kenapa genderuwo ini justru ingin membuat hidup saya hancur? Kenapa bisa begitu? Yakin lah kamu? Yakin dari amalanmu itu? Ya. Kamu jangan menyimpulkan sesuatu itu menurut sudut pandangmu saja. Kamu teliti gitu loh ya. Kamu teliti bagaimana kamu cara mengamalkannya. Ya. Kamu mengamalkan amalan pengasihan surat Yusuf. Kamu pakai puasa apa? Niatmu apa? Bagaimana? Ya. Terus ini juga ya. Dibarengi puasa dan sholat 5 waktu. Berarti kamu selama ini tidak pernah sholat. Ya. Loh ya, coba kamu baca lagi komentarnya. Pak Ustadz, saya Deden dari Cirebon. Saya pernah mengamalkan surat Yusuf ayat 4 dibarengi puasa dan sholat 5 waktu. Dan kodam yang ketarik gondoruwo. Yang jadi pertanyaan saya, kenapa gondoruwo ini justru ingin membuat hidup saya hancur? Kenapa seperti itu? Ya, kalau menurut penglihatan saya, kamu dulu pernah mengamalkan amalan atau laku. Dan itu ada kodamnya makhluk halus gondoruwo itu. Terus kamu mengamalkan surat Yusuf, akhirnya tergesek, jret, muncul ya, gondoruwo itu muncul, tidak suka kamu mengamalkan surat Yusuf, akhirnya menghancurkan hidupmu. Kenapa? Lah surat Yusuf itu positif kok menarik kodam gondoruwo. Berarti di dalam tubuhmu itu sudah ada gondoruwo gitu loh ya. Jadi kita ini harus cerdas sedikit gitu loh ya teman-teman. Ya. Kamu cari tahu kenapa kok surat Yusuf itu menarik kodam. Apakah masuk akal menarik kodam? Ya, kecuali kamu pakai persembahan macam-macam. Ya. Yang datang makhluk halus masih masuk akal. Tapi kalau kamu hanya sekedar puasa, membaca, terus dibarengi sholat 5 waktu, ini kan positif semua gitu loh ya. Ya toh, amalan-amalan positif semua. Nah terus kenapa kok yang muncul adalah gondoruwo? Kan tidak masuk logika, kan tidak masuk akal. Ya bisa jadi itu adalah, jadi bisa jadi sebuah amalan ya. Kan ini materi ini sudah pernah saya bahas. Ketika kita mengamalkan amalan pengasihan, ya, ketika kita mengamalkan amalan pengasihan, ketika di dalam tubuh kita itu ada makhluk halus, itu akan terjadi gesekan, pasti. Ya. Misalkan ya, di dalam tubuhmu ada kodamnya positif. Ya. Kodam itu tidak hanya negatif ya, positif juga ada. Kamu mengamalkan amalan di dalam tubuhmu ada kodam positif. Terus kamu mengamalkan ilmu hitam, jaran goyang misalnya. Itu akan terjadi reaksi. Akan terjadi benturan energi. Ya seperti itu. Ya. Kenapa kok makhluk halus itu gondoruwo itu mau menghancurkan dirimu? Karena kamu baca surat Yusuf ayat 4. Karena kamu puasa. Karena kamu sholat, yang selama ini mungkin kamu tidak pernah sholat. Ya, saya mengamalkan surat Yusuf dibarengi sholat, itu kata-katanya kan seperti itu. Dibarengi sholat 5 waktu. Nah, artinya kamu sedang memasukkan energi positif terhadap dirimu, dan di dalam tubuhmu ada gondoruwo yang bersemayam. Jadi akhirnya tergesek. Marah gondoruwonya, hidupmu dihancurkan. Supaya apa? Supaya kamu menghentikan amalan itu. Nah ketika kamu menghentikan amalan itu tidak ada reaksi. Ya coba ya, kalau kamu hentikan amalan surat Yusuf itu, tidak puasa, tidak sholat, tidak ada reaksi. Gondoruwonya senang. Kenapa? Ya podo-podo tersesat. Tapi kalau kamu katakanlah mengamalkan, ya, kamu mengamalkan surat Yusuf, kamu tambah puasa, sholat 5 waktumu kamu jaga, ya terjadi perang.
gesekan energi. Ya, tinggal kamu kuat atau tidak. Ya. Kalau kamu kuat, menang yo, makhluk halus itu, Gondoro itu pergi dari dirimu. Hidupmu udah hancur. Ya. Ya sama halnya dengan ini sulit ya, ini lebih sulit ya. Biasanya ya, kamu itu pernah mengamalkan amalan-amalan yang menarik itu. Ya, artinya di dalam tubuhmu itu sudah ada. Atau Anda pernah datang ke orang pintar terus diisi. Juga bisa tanpa kamu sadari gitu ya. Ya, kamu diisi misalkan pingin kebal misalkan. Ya, kan banyak tuh sekarang itu ya, pingin kebal ya. Nah, terus kamu datang ke orang pintar, dikasih minuman, dikasih macam-macam. Akhirnya di dalam tubuhmu bersemayam ilmu kekebalan. Lah kekebalan itu dari Gondoruo tadi. Nah, terus kamu mengamalkan amalan pengasihan. Gondoruo tadi negatif dimasukkan ke dalam tubuhmu sehingga membuatmu kebal, tapi energinya negatif. Kamu zikir surat Yusuf ayat 4. Kamu puasa. Kamu sholat 5 waktu. Ya. Nah ini positif. Di dalam tubuhmu negatif. Masuk. Terjadi perang. Kamu kalah. Akhirnya komentar di sini. Kenapa kok Gondoruo mau menghancurkan diriku? Padahal saya mengamalkan surat Yusuf. Akhirnya apa? Kamu menyalahkan surat Yusuf. Ya. Tapi tidak kamu koreksi di dalam tubuhmu sendiri. Kenapa kok itu bisa terjadi? Jadi kita harus pakai logika yang sehat ya. Surat Yusuf ini positif, sholat ini positif, puasa ini positif. Ya. Tapi kenapa kok yang muncul makhluk halus? Nah, jadi nalar kita ini kita pakai ya, jangan kita tidurkan. Nalar kita ini kita pakai untuk mengevaluasi, untuk menganalisa. Pada saat kita mengamalkan amalan pengasihan, kenapa kok terjadi seperti itu? Kamu lihat dari berbagai sudut pandang. Nah itu biasanya seperti itu. Kalau yang saya lihat di dalam tubuhmu itu sudah ada makhluk halusnya. Bukan amalan surat Yusufnya. Amalan surat Yusufnya ini pemicu. Kamu masukkan energi positif. Terjadi gesekan. Marah. Makhluk halus itu marah. Ya, akhirnya menghancurkan hidupmu. Tujuannya apa? Supaya kamu menghentikan. Loh, ya. Saya pernah seperti itu. Ya, ketika saya terkena sihir itu polanya sama terkena sihir. Ketika saya terkena sihir, saya mengamalkan laku, amalan ya. Amalan, zikir, puasa. Ya, baca surat-surat pendek, surat Ar-Rahman, Al-Jin, Al-Waqiah. Itu tak baca semua. Bukannya sembuh tapi malah sakit semua. Ya. Itu tujuannya apa? Supaya saya menghentikan. Ya. Ya kebetulan saya punya teman dulu ya. Jadi ada tempat sharing gitu ya. Saya bilang, kenapa kok saya ketika mengamalkan semacam ini reaksinya kok seperti ini? Dia bilang sama saya, teruskan saja. Ya. Enggak usah berhenti, teruskan saja. Ya memang seperti itu. Nah, itu proses pembersihan juga termasuk proses pembersihan itu seperti itu. Makanya saya selalu sarankan ya teman-teman kampus ilmu hikmah. Ketika Anda ini mau mengamalkan sebuah laku, itu lakukan pembersihan. Supaya tidak terjadi kasus semacam ini. Ya. Bisa jadi dari amalan-amalan yang lalu, bisa jadi dari jin nasab atau kodam leluhur juga bisa terjadi. Lo bisa saja ya, orang tuamu ya, punya kodam leluhur berupa Gondoruo, ya bisa saja terjadi. Nurun kepada kamu, nitis kepada kamu, ya. Terus kamu mengamalkan amalan pengasihan. Di dalam tubuhmu tetap sudah ada energi negatif dari keberadaan makhluk halus Gondoruo tadi, warisan dari orang tuamu. Kamu mengamalkan, terjadi gesekan, hidupmu dihancurkan. Nah, jadi Anda cari sebabnya seperti itu.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.